Vokasi, selamat datang di Melesat, melihat riset vokasi lebih dekat. Bersama saya Mutaka Hoirunisa sebagai host dalam episode ini, kita akan melihat lebih dekat riset vokasi dari Polimedia mengenai kemasan layak santap berbasis nata de coco. Dan saat ini kita sudah bersama dengan ketua penelitinya yaitu Bu Handika. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Mbak Muti. Apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya Bu. Nah Bu, boleh diceritain nggak Bu, apa sih inovasi yang Ibu dan tim buat dalam penelitian ini? Ya, jadi tim kami ini membuat penelitian, membuat suatu kemasan dari nata de coco. Oke, nah nata de coco itu kan yang biasa kita makan ya Bu, yang ada di es teler segala macam gitu. Itu gimana sih ada idenya muncul untuk membuat jadi sebuah kemasan gitu? Ya, jadi penelitian ini kan sudah beberapa tahun ya kita riset. Awalnya itu kan waktu pandemi COVID, kita kan sering makan frozen food ya Mbak ya. Frozen food itu kan biasanya kita simpan di freezer, kemudian kalau mau kita makan, kita panaskan terlebih dahulu atau menunggu. Kalau nggak sabar ya langsung dimasak. Tapi kalau frozen food kan biasanya dikemas pakai plastik. Nah, plastik itu menimbulkan karsinogenik. Makanya kita membuat suatu inovasi bagaimana membuat kemasan mungkin yang bisa langsung direbus dan digoreng tapi juga ramah lingkungan. Selain bisa dimakan nih Bu, keunggulan lain apa sih dibanding plastik kemasan pada umumnya? Baik, kalau keunggulan lain yang pertama dia adalah ramah lingkungan. Kenapa ramah lingkungan? Kalau plastik itu kan sukar terdegradasi di tanah ya, jadi butuh mungkin ratusan tahun biar dia itu terurai. Tapi kalau kemasan dari nata de coco ini dapat terurai hanya dalam waktu 30 hari ketika dia dibuang di tanah. Oke, nah untuk proses penelitiannya sendiri seperti apa ya Bu? Kalau proses penelitiannya kan kita dari fermentasi air kelapa ya Mbak, jadi mulai dari pembuatan bahan baku. Nata de coco ini kan terbuat dari fermentasi air kelapa, cuman bukan air kelapa muda yang biasa kita minum, tapi air kelapa tua. Biasanya kalau di pasar daging dari kelapa tua itu dibuat menjadi santan. Nah, airnya biasanya dibuang atau dijual murah untuk menyiram tanaman. Nah, dari air kelapa tua itu kita fermentasi menjadi nata de coco, yang itu menjadi bahan baku dasar sebagai kemasan frozen food. Oke, untuk waktu pengerjaannya sendiri berapa lama Bu kira-kira Bu? Kalau waktu sebenarnya yang lama ini adalah bahan baku. Jadi untuk fermentasi air kelapa menjadi nata de coco kita butuh waktu kurang lebih 2 minggu. Tapi setelah itu tidak lama sih Mbak. Jadi untuk pengolahannya sendiri mungkin hanya butuh beberapa jam untuk jadi kemasan nata de coco. Nah, kalau misalnya kita mau pangkas proses, kita bisa kerjasama sama industri nata de coco atau UMKM membuat nata de coco untuk memperoleh bahan baku sebagai bahan dasar kemasan layak santap berbasis nata de coco. Untuk pengerjaannya sendiri, ini melibatkan siapa aja ya Bu? Kalau pengerjaan sendiri kita tim sih Mbak, jadi peneliti ini terdiri dari dosen dengan lintas keilmuan, kemudian ada mahasiswa yang terlibat, kemudian mitra industri, dan juga ada lembaga riset seperti Badan Riset Inovasi Nasional. Boleh diceritain nggak Bu, ini melibatkan prodi mana aja atau fakultas mana aja yang ada di penelitian ini? Baik, kalau prodi-prodi yang terlibat tentunya saya sendiri dari teknologi rekayasa pengemasan, kemudian ada prodi teknik pemeliharaan mesin, prodi penerbitan, dan juga prodi periklanan. Apakah ada mitra atau stakeholder lain Bu selain di lingkungan kampus Polimedia? Ya, ada. Kalau untuk mitra industri yang terlibat, kita ada kerjasama dengan PT Nanotech Indonesia Global. Kemudian untuk pengujian sendiri, kita juga kerjasama dengan Badan Riset Inovasi Nasional dan juga Balai Besar Kimia dan Kemasan. Untuk peran mitra sendiri seperti apa ya Bu? Jadi kan mitra kami ada mitra industri yakni PT Nanotech Indonesia Global. Jadi dia berperan dalam formulasi untuk membuat kemasan ini, kemudian dia memberi masukan dalam standarisasi produk, karakterisasi, hingga dia layak diterapkan di industri. Begitu. Berarti emang sudah bekerja sama dengan mitra dan melibatkan banyak stakeholder juga ya? Ya. Oke. Dan mitra kami juga membantu dalam legalisasi pengurusan paten. Nah, selama proses penelitian ini ada kendala nggak sih Bu yang dihadapi? Kendala pasti ada ya Mbak, setiap peneliti pasti punya kendala, terutama dalam hal formulasi. Jadi untuk mencapai formulasi yang optimum kita butuh beberapa kali percobaan. Kan target kita standarnya seperti plastik nih, kekuatan tariknya sama, kemudian kuat sobeknya sama, dan sebagainya.
Oke, untuk kendala itu tapi solusinya bagaimana tuh, Bu? Nah, di situ adalah peran mitra kami. Jadi kan kami tadi kolaborasi dengan mitra industri kami untuk formulasinya. Kemudian ada Badan Riset Inovasi Nasional yang banyak memberikan masukan kepada kami untuk mencapai formulasi seperti plastik. Untuk produk kemasan ini sendiri sudah siap belum ya, Bu, untuk diproduksi secara massal? Baik, kalau secara formulasi untuk diproduksi secara massal kami siap. Hanya saja kami menunggu paten kami ini keluar untuk siap ditransfer teknologi ke industri, Mbak. Tapi kalau misalnya untuk produksi skala terbatas, kita sudah lakukan misalnya untuk membantu UMKM dan sebagainya. Berarti target pasarnya itu untuk UMKM atau ada target pasar lainnya? Kalau untuk target pasar, semua industri yang bergerak di bidang frozen food, baik itu skala UMKM maupun skala industri. Boleh dilihat nggak sih, Bu, hasil inovasi kemasannya? Karena penasaran nggak sih Sobat Vokasi, nata de coco yang kayak gel itu tapi bisa dibuat jadi kemasan yang mirip plastik. Boleh Mbak, kalau misalnya Mbak Muti ini lihat nih, nah ini adalah hasil inovasi tim kami. Jadi ini dari nata de coco. Nah dalamnya ini adalah frozen food. Kalau kebetulan di sini kita ngemas nugget nih. Nah biasanya kan nugget dikemas ada ya yang di plastik juga. Nah kalau misalnya disimpan di freezer kan kadang susah lepas ya. Jadi kalau misalnya dengan kemasan nata de coco ini bisa langsung direbus ataupun digoreng. Jadi langsung dicemplungin gitu. Nah kalau untuk kemasan seperti ini kira-kira bisa bersaing nggak ya, Bu, dengan plastik di pasaran pada umumnya dari segi harga? Oke, biasanya kalau saat ini kan udah ada ya plastik ramah lingkungan seperti dari singkong, kemudian dari jagung maupun sebagainya. Tapi belum pernah ada yang dari air kelapa. Nah untuk dari segi harga, kalau misalnya nanti teman-teman bisa cek, itu untuk harga per meternya plastik dari cassava kurang lebih 6.000. Tapi kalau untuk plastik dari nata de coco ini, dari bahan bakunya sendiri, harganya kurang dari Rp500 per meter. Berarti memang sangat bisa bersaing ya, Bu, di pasaran? Iya betul Mbak. Nah Sobat Vokasi lihat nih, ini tuh bener-bener kayak plastik loh, keren banget. Nah Bu, untuk penelitian ini sendiri sudah dipublikasikan di mana saja ya, Bu? Kalau publikasi kan kita sudah didaftarin paten sejak tahun 2022. Kemudian kita juga sudah mendiseminasikan dengan presentasi di beberapa konferensi internasional maupun nasional, dan ada beberapa jurnal nasional dan juga internasional. Nah dengar-dengar nih Bu, penelitian ini kan udah dapat beberapa penghargaan, boleh ceritain nggak? Ya, alhamdulillah nih Mbak, di tahun 2023 kemarin, inovasi ini berhasil mendapat penghargaan juara kedua dalam kegiatan PPI Young Scientist Award. Kemudian di akhir tahun kemarin, kita ada diseminasi hasil oleh Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi dan berhasil mendapat penghargaan sebagai penyaji terbaik. Wah, keren banget ya, dari penelitian ini sudah menghasilkan 2 penghargaan nasional berarti ya. Nah, harapan Ibu sendiri terkait penelitian ini, pengembangan ke depannya itu bakal seperti apa sih? Baik, inginnya produk ini diadopsi oleh industri, kemudian dihilirisasi ya. Kemudian mungkin kami akan mengembangkan inovasi-inovasi dari produk nata de coco, kemudian menghasilkan kemasan-kemasan ramah lingkungan lainnya dari bahan-bahan alam yang ada di Indonesia. Nah, bukan penelitian ini sudah mendapatkan pendanaan dari Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi. Nah, ada nggak sih Bu tips and trik buat Sobat Vokasi di rumah untuk bisa mendapatkan pendanaan yang serupa dengan Ibu dan tim? Nah, untuk mendapatkan pendanaan, mungkin tipsnya adalah yang pertama, penelitian ini harus punya uniqueness ya teman-teman. Jadi kan kalau kami dan tim di sini kan membawa air kelapa nata de coco ini menjadi suatu kemasan. Kemudian yang kedua, teman-teman juga harus punya mitra industri yang nanti akan membantu dalam penelitian dan memproduksi penelitian itu secara massal. Yang ketiga tentunya produk dari penelitian itu harus dapat diterapkan di industri dan juga masyarakat. Baiklah, terima kasih banyak ya Bu Handika atas waktunya, sungguh obrolan yang sangat menarik di pagi hari ini. Makasih juga ya Mbak Muti. Iya. Nah Sobat Vokasi, semoga Sobat Vokasi di rumah bisa mendapatkan inspirasi dari obrolan kita pagi hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya di
melesat, melihat riset vokasi lebih dekat.